Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan yang tertulis dalam Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. Saudara-saudara, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, ada istilah seperti ini. Memang sakit dijajah oleh orang lain, tetapi jauh lebih sakit jika dijajah oleh saudara sendiri. Mengapa? Karena biasanya yang paling kita harapkan menolong dan melindungi kita saat terdesak adalah saudara kita sendiri. Namun jika mereka yang menyakiti kita, maka rasa sakitnya akan menjadi double. Seperti inilah yang dirasakan oleh bangsa Yahudi kala itu. Oleh karena itu, terjadi keluhan yang keras dari rakyat jelata dan juga dari pihak para istri kepada sesama orang Yahudi. Mereka protes karena besarnya penderitaan yang mereka alami. Sebagian orang terpaksa menjual ladangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Sebagian lagi terpaksa merelakan anak-anak perempuan mereka dijadikan budak sebagai tebusan utang yang dikenakan kepada mereka. Keadaan ini membuat para istri perempuan menangis, menjerit, menuntut keadilan karena situasi mereka yang sangat terjepit. Mendengar adanya kejahatan yang dilakukan oleh sesama bangsa Yahudi, Nehemia menjadi sangat marah. Kok tega-teganya mereka memeras saudara sendiri yang kesusahan? Rakyat jelata banyak yang miskin, sementara para pemimpin mereka berpesta pora dan memeras, bahkan korupsi. Si kaya mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Lalu bagaimana solusi Nehemia melihat semua ini? Nehemia mengumpulkan para pemuka dan para penguasa. Ia menegur mereka dengan keras. Ia berkata bahwa selama ini dia berusaha menebus bangsa Yahudi yang dijual kepada bangsa lain. Tetapi mereka malah menjual saudara mereka sendiri. Ia menasihati bangsa Yahudi agar takut akan Tuhan, berlaku benar, sehingga tidak menjadi cercaan bangsa-bangsa yang lain. Mereka diminta untuk menghapuskan utang serta mengembalikan ladang dan semua yang mereka telah ambil dari saudara mereka. Solusi yang disampaikan Nehemia sangat menggugah hati dan pikiran mereka. Akhirnya para pemuka dan penguasa itu berjanji akan mengembalikan semua yang mereka ambil tanpa menuntut balik. Kemudian Nehemia mengibaskan lipatan bajunya sambil berkata kepada mereka, "Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa.
Dan seluruh jemaah berkata, "Amin," lalu memuji-muji Tuhan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Nehemia merupakan sosok pemimpin yang luar biasa. Semua orang mau melakukan apa yang dia katakan karena ia tegas dalam keputusannya. Ia mengatakan sesuatu dengan bijaksana. Ia adalah pemimpin yang memiliki reputasi dan integritas yang teruji. Ia tidak sekedar memerintah dan memberi petunjuk, tetapi ia sendiri turun tangan. Di samping itu, Nehemia adalah seorang pendoa yang taat kepada Tuhan. Itu sebabnya orang-orang mau mendengarkan dia dan melakukan apa yang telah dia perintahkan. Ada kuasa di dalam doanya, sebab dia adalah orang yang selalu berserah dan dekat dengan Tuhan. Ada teladan hidup yang dilihat orang dari karakter hidupnya, sehingga orang-orang Yahudi melakukan apa yang dia perintahkan, sebab dia adalah pemimpin yang sangat takut, sangat percaya kepada Tuhan, dan pemimpin yang hadir memberikan solusi. Sekarang coba kita renungkan. Pemimpin seperti apakah kita ini bagi gereja kita? Ada 3 jenis model pemimpin. Pertama, pemimpin penunggu bola. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang mager, alias malas gerak. Dia hanya bersifat pasif, menunggu apa yang terjadi. Kalau ada laporan jemaat, dia datang, dia berkunjung. Kalau tidak ada laporan dari jemaat, maka dia hanya berdiam diri saja, tidak proaktif melayani dan melihat kondisi yang terjadi. Kedua, pemimpin menjemput bola. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang sangat proaktif. Ada atau tidak ada pergumulan jemaat, dia aktif mengunjungi mereka, memberikan perhatian, dorongan, dan semangat. Dia juga aktif memberikan solusi atas penderitaan jemaatnya. Inilah tipe Nehemia dalam khotbah ini. Dia pemimpin yang aktif mendengarkan dan memberikan perhatian pada rakyatnya saat ini. Dia mendengar, dia peka atas setiap keluhan yang disampaikan oleh bangsanya. Dan dia dengan tuntunan Tuhan memberikan solusi yang cerdas. Akhirnya persoalan hari itu bisa diselesaikan dengan baik. Dia menjadi pemimpin solution maker, pembuat solusi atas pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Yahudi. Ketiga adalah model pemimpin buang bola. Ini adalah tipe pemimpin yang sangat parah sekali. Ini adalah tipe pemimpin yang tidak peduli dengan jemaatnya. Apapun keluh kesah jemaatnya, apapun keluh kesah yang terjadi dengan jemaat, dia tidak peduli. Yang penting bagi dia adalah dirinya sendiri. Pemimpin dengan tipe seperti ini akan cenderung menjadi troublemaker, pembuat masalah. Di mana-mana saja seorang pemimpin, seorang pelayan dengan tipe pembuang bola akan menjadi sumber masalah. Dan kita berharap di dalam firman Tuhan,
Jangan jadikan dirimu menjadi pemimpin pembuang bola atau penunggu bola. Tapi jadikanlah dirimu menjadi pemimpin yang menjemput bola. Selalu aktif dan proaktif di dalam kehidupan pelayanan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini berkata, Allah memperhatikan semua penderitaan. Dan harus kita yakini bahwa kadangkala Allah menggunakan kita, menggunakan hambanya sebagai sumber solusi atas penderitaan yang dialami oleh orang lain. Oleh sebab itu jadilah pemimpin yang melayani dan persiapkanlah diri dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebaikannya atas pergumulan setiap orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.